Bagaimana cara mengganti sholat yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun? Simak yuk penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Maka bagaimana caranya? Dekatkan pada waktu-waktunya. Jadi Allah itu paling cinta kalau ada hamba salah yang sadar dari kesalahannya, lantas dia meniti jalan kesolehan untuk bisa menutup salahnya. Itu langsung turun ayat Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta jika ada hamba yang belajar dari salah untuk menjadi soleh. Disinilah muncul kalimat bijak dari ulama. Allah lebih mencintai orang salah, ya, pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah, maka di titik itu penting kita menata. Apa nih salahnya? Tadi sholat. Oke, kita merasa sholat banyak tertinggal. Sekarang pengen kembali, pengen ditutup. Bagaimana caranya? Ulama ngasih solusi. Maka dikiaskan, dianalogikan dengan orang tidur tadi. Tapi udah panjang, walaupun bukan Ashabul Kahfi. Maka bagaimana caranya? Dekatkan pada waktu-waktunya. Ini rumusnya, nomor telepon menuju kepada Allah 24434. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke? Saya nggak tahu udah terlewat berapa lama dulu. Sulit menghitungnya. Gampangnya gini, subuh, begitu sudah dikerjakan, niatkan qadha, berikutnya sholat lagi, niatkan untuk yang sebelumnya. Jelas? Dekatkan dengan waktunya. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Sholat dulu sesuai dengan waktu 2 rakaat. Setelah itu, bangkit sholat lagi 2 rakaat untuk nutup yang sebelumnya. Dah. Zuhur 4 rakaat, sholat. Setelah itu, dekatkan untuk nutup yang sebelumnya. Jelas? Baik. Kapan ini dikerjakan? Sederhananya yang gampang. Kalau kita sedang dalam suasana jamaah, supaya tidak menarik perhatian dan salah persepsi, salah duga, dan timbul hal yang baru yang tidak seharusnya muncul, 2 caranya. 1, ketika azan berkumandang kan ada space sholat sunnah kan? Kan? Kerjakan sholat sunnahnya, yang pertamanya kerjakan, kemudian di situ kita bisa niatkan untuk menutup yang sebelumnya. Baru ikut jamaah. Atau ikut jamaah di sini, ketika pulang dari rumah sholat lagi untuk tutup yang sebelumnya. Dan orang rumah, kalau Anda salah satu di rumah yang mengerjakan itu dan dia memang menjelaskan untuk menutup yang lama, banggalah. Jangan eksplorasi kekurangannya, tapi berbahagialah karena Allah sedang merubah jalan hidup di keluarga itu menjadi lebih baik. Ya, jadi ketika Allah sudah kirimkan dia untuk menutup yang lalu, Anda tidak ditugaskan untuk mengoreknya kembali. Jangan gali, jangan sudutkan, tapi motivasikan. Alhamdulillah Pak, kalau perlu jamaah aja, Bapak depan aku di belakang, supaya sholatnya bernilai misalnya. Nggak apa-apa. Jelas? Oh, kamu ketinggalan juga? Enggak, buat support kamu aja. Itu biasa dunia. Duhur begitu. Ya, asar begitu. Maghrib begitu konsepnya. Dikerjakan dulu yang sekarang waktunya, setelah itu niatkan, sholat lagi, niatkan untuk menutup yang sebelumnya. Yang Allah lihat bukan berapa jumlah untuk menutup yang lainnya, tapi yang Allah lihat kesungguhan kita untuk berubah. Itu kata para ulama. Ya, ada imam berpendapat bahwa ya kalau sudah lupa berapa, itu kita nggak perlu mengkodok kembali. Cukup perbanyak amal soleh yang beriringan dengan itu. Misalnya sholat sunnahnya, kalau di harta tambah sedekahnya, malam tahajudnya. Itu pendapat saja. Tapi Imam Syafi'i dan beberapa yang lain untuk memudahkan, silahkan niatkan qadha. Karena prinsip jawabannya itu sama, menunjukkan kesungguhan untuk berubah. Itu poinnya. Jelas ya? Semoga penjelasan dari beliau dapat membantu kamu yang sedang belajar hijrah ya. Yuk kalian boleh request pertanyaan lainnya juga ya Kak. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian.